Zara Molina, 3 Pancadesa Putra, yang keempat Sania Vinaliasas. Uraian materi. Kode etik psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Peneguhan otoritas profesi psikologi dibangun atas dasar keahlian di bidang psikologi yang menjadi bingkai pembatas terhadap pengaruh otoritas dari komunitas di luar psikologi dalam menetapkan kaidah-kaidah nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis umat manusia, khususnya masyarakat di Indonesia. Kode etik psikologi merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan nilai luhur tersebut, pendidikan tinggi psikologi telah menghasilkan psikolog dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia, serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, psikolog dan ilmuwan psikolog selalu melandaskan diri pada nilai-nilai tersebut dalam kegiatannya pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian diri, serta pelayanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, baik dalam bentuk pemahaman bagi dirinya maupun pihak lain, serta memanfaatkan pengetahuan dan kompetensinya bagi kesejahteraan manusia. Kenyataan yang seperti itu telah menuntut kesadaran dan tanggung jawab bagi psikolog dan ilmuwan psikologi untuk selalu berupaya menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna layanan psikologi serta semua pihak yang terkait dengan layanan psikologi atau pihak yang menjadi objek dari studinya. Melalui peneguhan kekuasaan itulah, maka akan didapatkan pengakuan atas profesi dan keahlian pada bidang psikologi yang membatasi campur tangan pihak-pihak di luar disiplin ilmu psikologi. Guna menghindari penyimpangan sebagai akibat dari peneguhan kekuasaan profesi, maka psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi harus memiliki tanggung jawab khusus yang mewajibkan mereka bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan pengguna layanan psikologi. Tanggung jawab khusus inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan kode etik psikologi Indonesia. Kode etik psikologi merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan nilai luhur tersebut, pendidikan tinggi psikologi telah menghasilkan psikolog dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia, serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki psikolog dan ilmuwan psikologi hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip yang taat asas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, dengan disertai upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi dan pihak lain. Oke, selanjutnya pasal 1. Pengertian kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikolog di Indonesia. Yang kedua, psikologi merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta peran dalam kehidupan manusia. Ahli dalam ilmu psikologi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu profesi atau yang berkaitan dengan praktik psikologi dan ilmu psikologi termasuk dalam
Hal ini ilmu murni atau terapan. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesional yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi S1, sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi S1 dan lulusan dari pendidikan profesi psikologi atau S2, pendidikan psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program dan administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan S1 dan atau S2 dan atau S3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konsultasi organisasi, perancangan dan evaluasi program. Ilmuwan psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni atau sains dan terapan. Selanjutnya ada layanan psikologi. Layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktek psikologi dalam rangka menolong individu dan kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktek konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, dan administrasi. Pasal 2. Prinsip umum. Prinsip A. Penghormatan pada harkat martabat manusia. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan pelayanan psikologi. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat dipengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, bahasa dan status sosial ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut. Yang kelima, psikolog dan ilmuwan psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh bias faktor-faktor tersebut pada butir 3 dan menghindari keterlibatan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam aktivitas-aktivitas yang didasari oleh prasangka. Untuk selanjutnya, prinsip B, integrasi dan sikap ilmiah. Yang pertama, psikologi dan atau ilmuwan psikologi
harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Yang kedua, psikologi dan atau ilmuwan psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan, pengajaran, pengamalan, dan praktik psikologi. Untuk yang ketiga, psikologi dan atau ilmuwan psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan atau fraud, tipuan, atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Untuk yang keempat, psikologi dan atau ilmuwan psikologi berupaya untuk menepati janji tetapi dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap hanya dalam situasi di mana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna jasa atau praktik psikologi. Untuk yang kelima, psikologi atau ilmuwan psikologi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi, dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari penggunaan teknik psikologi yang digunakan. Prinsip C. Profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa, dan praktik psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif, dan integritas. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap pengguna layanan psikologi serta komunitas khusus lainnya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain, dan atau institusi lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan atau profesi lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam situasi tertentu bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi. Selanjutnya ada prinsip D, keadilan. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna jasa dan praktik psikologi tanpa dibedakan oleh latar belakang dan karakteristik khususnya harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas dari kompetensi dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. Selanjutnya prinsip E, manfaat. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan mempertimbangkan mengurangi resiko dampak buruk, tidak mengakibatkan dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat atau dampak buruk karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain. Yang terakhir, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu
perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka. Kan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.